Halo, kamu yang sedang menonton Jenggot Lurus. Cina adalah negara yang jarang berbicara keras soal senjatanya. Tidak banyak konferensi pers. Tidak banyak pameran kekuatan. Tapi satu hal yang konsisten, mereka selalu menguji. Beberapa senjata paling berbahaya di dunia. Bukanlah yang sering dipertontonkan di parade militer. Melainkan yang hanya muncul dalam laporan uji coba, analisis intelijen, dan pengamatan sunyi dari luar angkasa. Dan salah satu senjata itu bernama Dongneng 3. DN-3 bukan sistem yang sering disebut media. Tidak punya julukan populer. Tidak pernah dipamerkan secara terbuka. Namun justru karena itulah, ia patut diperhatikan. Karena di era perang modern, yang paling berbahaya bukan selalu yang paling terlihat. Dan untuk memahami mengapa DN-3 menjadi penting, kita harus melihat satu konteks besar yang sedang mengubah wajah konflik global. Perang antariksa modern. Untuk memahami mengapa Cina mengembangkan sistem seperti DN-3, kita harus melihat bagaimana perang modern benar-benar bekerja. Hari ini, hampir seluruh kekuatan militer modern bergantung pada satelit di orbit rendah bumi, LEO, komunikasi militer jarak jauh, navigasi pasukan dan senjata presisi, hingga pengintaian dan pemetaan medan tempur. Semuanya mengalir melalui satelit. Tanpa satelit, rantai komando melambat. Akurasi senjata menurun. Kesadaran situasional runtuh. Dan disinilah masalah strategis Cina muncul. Dalam ekosistem satelit militer global, Amerika Serikat masih memegang dominasi besar. Terutama dalam sistem C4ISR. Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. Artinya, dalam konflik terbuka, AS memiliki keunggulan informasi, kecepatan pengambilan keputusan, dan koordinasi lintas domain yang sulit ditandingi secara langsung. Cina memahami satu kenyataan sederhana. Mengejar dominasi satelit Amerika akan memakan waktu puluhan tahun dan biaya yang sangat besar. Maka pendekatannya berbeda. Bukan menyaingi seluruh sistem, melainkan menciptakan kemampuan untuk menetralisirnya. Inilah yang disebut counter space capability. Kemampuan untuk mengganggu, melemahkan, atau jika perlu, menghancurkan aset musuh di orbit. Dan disinilah DN-3 menemukan relevansinya. Karena dalam logika perang modern, siapa yang tak bisa menyaingi satelit, akan berusaha menetralisirnya. Dan Cina tidak ingin masuk ke medan perang tanpa memiliki opsi tersebut. Sekarang kita masuk ke sistem utama, yang menjadi pusat pembahasan kali ini. Namanya Dongneng 3, disingkat DN-3. Sistem ini dikembangkan oleh Republik Rakyat Cina. Dan sejak awal, DN-3 tidak pernah diumumkan sebagai senjata antariksa secara terbuka. Secara resmi, DN-3 dikategorikan sebagai bagian dari Ballistic Missile Defense, atau sistem pertahanan terhadap rudal balistik. Fungsi awalnya sederhana dalam doktrin pertahanan: mendeteksi, mengejar, dan mencegah target yang bergerak sangat cepat di luar atmosfer. Namun disinilah evolusinya dimulai, karena kemampuan untuk mencegat target balistik di fase luar angkasa secara teknis sangat dekat dengan kemampuan untuk mencegat satelit di orbit rendah bumi. Sejak 2015, Cina tercatat melakukan serangkaian uji coba intersepsi di ketinggian tinggi yang oleh banyak analis dikaitkan dengan pengembangan DN-3. Target uji coba tersebut bukan sekadar simulasi rudal, melainkan objek yang bergerak dengan karakteristik serupa target di luar angkasa. Dan sejak saat itu, muncul satu kesimpulan yang sulit diabaikan. DN-3 mungkin tidak diumumkan sebagai ASAT, tetapi kapabilitas anti-satelitnya sangat mungkin ada. Cina tidak pernah secara eksplisit mengonfirmasi fungsi ini. Namun mereka juga tidak menutupinya. Karena dalam strategi militer Cina, ambiguitas adalah bagian dari kekuatan. DN-3 berdiri di wilayah abu-abu antara pertahanan dan penyerangan. Dan justru disitulah ia menjadi senjata yang relevan dalam perang antariksa modern. Untuk memahami seberapa berbahayanya DN-3, kita tidak perlu masuk ke rumus fisika yang rumit. Prinsip kerjanya justru sangat sederhana dan sangat brutal. DN-3 menggunakan metode yang dikenal sebagai intersepsi langsung atau hit to kill. Artinya, tidak ada hulu ledak besar, tidak ada ledakan jarak dekat. DN-3 diarahkan untuk menabrak target secara langsung. Dengan kecepatan sangat tinggi, target utamanya adalah objek di orbit rendah bumi, LEO. Satelit yang bergerak cepat,
tetapi dapat diprediksi lintasannya. Dalam sistem ini, energi penghancurnya bukan berasal dari bahan peledak, melainkan dari energi kinetik itu sendiri. Pada kecepatan orbit, sebuah tabrakan kecil cukup untuk menghancurkan satelit menjadi puing-puing. Implikasinya besar, karena DN3 tidak bergantung pada sinyal elektronik. Ia tidak bisa dibingungkan dengan perang siber. Tidak bisa dijatuhkan dengan gangguan komunikasi. Selama target terdeteksi dan lintasannya diketahui, sistem ini bekerja secara mekanis dan fisik. Dan itulah mengapa DN3 berbeda dari sekadar pengganggu satelit. Karena DN3 tidak mengganggu satelit, ia menghilangkannya. 5 pertanyaan paling penting dari semua pembahasan ini sebenarnya sederhana. Apakah DN3 nyata? Atau sekadar spekulasi analis? Jawabannya, DN3 bukan konsep di atas kertas. Sejak 2015, China tercatat melakukan sejumlah uji coba interceptor di ketinggian tinggi yang oleh berbagai lembaga pemantau internasional dikaitkan langsung dengan pengembangan Dongeng 3. Dalam beberapa uji tersebut, China dilaporkan berhasil mengenai target di luar atmosfer menggunakan mekanisme intersepsi langsung. Targetnya tidak pernah dijelaskan secara detail ke publik, namun profil penerbangannya menunjukkan karakteristik yang sangat mirip dengan objek di luar angkasa, bukan sekadar rudal balistik konvensional. Yang menarik, China tidak pernah secara resmi mengumumkan DN3 sebagai senjata anti-satelit. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada klaim kemenangan teknologi. Tidak ada doktrin terbuka. Namun di saat yang sama, China juga tidak pernah membantah bahwa sistem ini memiliki potensi untuk mencegat target di orbit. Ambiguitas ini bukan kebetulan. Dalam strategi militer China, ketidakjelasan fungsi justru menciptakan tekanan psikologis dan ketidakpastian bagi lawan. Karena bagi perencana militer negara lain, yang berbahaya bukan hanya senjata yang sudah diumumkan, tetapi senjata yang mungkin ada dan mungkin siap digunakan. Dan dari seluruh data uji coba yang tersedia, satu hal menjadi semakin jelas. DN3 bukan wacana, bukan eksperimen akademik. Ia adalah sistem yang sedang dipersiapkan untuk skenario konflik yang sangat nyata. Seperti banyak senjata strategis Cina lainnya, DN3 berbicara bukan lewat pernyataan resmi, tetapi lewat uji coba yang sunyi. Karena pada akhirnya, Cina tidak perlu mengklaim, cukup membuat dunia tidak bisa mengabaikannya. Sekarang kita sampai pada pertanyaan kunci. Jika DN3 dikembangkan, sebenarnya ia ditujukan untuk apa? Jawabannya membawa kita kembali ke orbit rendah bumi. Leo, di orbit inilah sebagian besar satelit paling krusial dalam perang modern berada. Satelit komunikasi militer yang menjaga pasukan tetap terhubung. Satelit navigasi yang memungkinkan senjata presisi mengenai sasaran dengan akurasi tinggi. Dan satelit ISR yang memberi mata dan telinga bagi komandan di medan perang. Tanpa satelit-satelit Leo ini, perang modern kehilangan kecepatan, akurasi, dan kesadaran situasional. Dan disinilah relevansi DN3 menjadi jelas. Secara teknis, DN3 memang dirancang untuk target yang bergerak sangat cepat, di ketinggian relatif rendah, karakteristik yang identik dengan satelit Leo. Orbit Leo dapat diprediksi, objeknya banyak, dan perannya sangat menentukan. Artinya, DN3 tidak dibangun untuk mengejar satu satelit tertentu. Ia dikembangkan untuk beroperasi di jenis orbit yang menjadi tulang punggung perang modern. Karena dalam konflik masa depan, yang menentukan bukan hanya siapa yang punya senjata paling kuat, tetapi siapa yang mampu mengganggu sistem pendukung lawan secara strategis. Dan itulah sebabnya, DN3 relevan bukan karena satu target, tetapi karena jenis orbitnya. 7. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dalam analisis senjata strategis. Bukan seberapa menakutkannya, tetapi seberapa efektif ia benar-benar digunakan. Dari sisi kelebihan, DN3 memiliki beberapa keunggulan yang jelas. Pertama, presisi tinggi. Sistem intersepsi kinetik dirancang untuk mengenai target dengan lintasan yang sangat terukur. Kedua, DN3 sulit ditangkal secara elektronik karena ia tidak bergantung pada sinyal komunikasi atau sistem kendali jarak jauh. Di fase akhir intersepsi, gangguan siber, jamming, atau spoofing tidak banyak berpengaruh ketika senjata bekerja secara fisik. Ketiga,
Efek destruktifnya langsung. Jika intersepsi berhasil, satelit tidak rusak, tetapi benar-benar hilang dari fungsi operasional. Namun, di balik kelebihan itu, DN-3 juga memiliki keterbatasan yang serius. Sistem ini tidak cocok untuk serangan massal. Jumlah satelit LEO terlalu banyak, terlalu tersebar, dan bergerak terlalu cepat untuk dihancurkan satu persatu dengan pendekatan kinetik. Selain itu, setiap intersepsi membawa risiko debris antariksa. Puing-puing hasil tabrakan dapat mengancam satelit lain, bahkan milik pihak penyerang sendiri. Dalam skenario terburuk, hal ini bisa memicu efek berantai yang merusak orbit secara luas. Dan yang tidak kalah penting, penggunaan DN-3 sangat sensitif secara politis. Menjatuhkan satelit dapat dianggap sebagai eskalasi besar, bahkan pemicu konflik lintas domain yang sulit dikendalikan. Karena itu, DN-3 tidak dirancang sebagai pemutus total sistem satelit lawan. Ia berfungsi sebagai alat tekanan, alat peringatan, dan alat penyeimbang kekuatan. Dengan kata lain, DN-3 adalah senjata penekan strategis, bukan pemutus total sistem. Pada titik ini, DN-3 tidak lagi bisa dipahami hanya sebagai sistem senjata. Ia adalah pesan geopolitik. Bagi China, DN-3 berfungsi sebagai alat deterrence, bukan untuk digunakan setiap saat, tetapi untuk memastikan bahwa pihak lain berpikir dua kali sebelum mengandalkan keunggulan satelitnya. Di orbit, Amerika Serikat selama ini memegang posisi dominan, baik dalam jumlah satelit, integrasi C4ISR, maupun pengalaman operasional. DN-3 hadir sebagai penyeimbang, bukan untuk menyaingi seluruh sistem itu, melainkan untuk menunjukkan bahwa dominasi tersebut tidak kebal terhadap gangguan. Pesan implisitnya jelas. Orbit rendah bumi bukan wilayah aman, bukan zona netral, dan bukan ruang bebas konflik. Jika perang besar terjadi, antariksa tidak akan berada di luar perhitungan. Ia akan menjadi bagian dari strategi. Dan yang menarik, China tidak berusaha mengklaim kendali penuh atas langit. Pendekatannya lebih halus, namun lebih strategis. China tidak ingin menguasai langit. China ingin memastikan tidak ada yang menguasainya sendirian. Inilah esensi dari DN-3 dalam peta kekuatan global, bukan sebagai pemicu perang, tetapi sebagai pengingat bahwa keseimbangan kekuatan kini juga ditentukan di orbit rendah bumi. Jika kita tarik pembahasan ini lebih jauh, DN-3 bukan hanya tentang China, dan bukan hanya tentang satu sistem senjata. Ia adalah tanda perubahan besar dalam cara perang akan dijalankan. Antariksa kini tidak lagi sekadar wilayah pendukung teknologi. Ia telah menjadi domain tempur resmi, sejajar dengan darat, laut, udara, dan siber. Di banyak doktrin militer modern, kemampuan anti-satelit tidak lagi dipandang sebagai opsi ekstrim, melainkan bagian dari perencanaan strategis. Karena tanpa satelit, seluruh sistem perang modern kehilangan sinkronisasi. Inilah sebabnya, perang masa depan kemungkinan besar tidak dimulai dengan tembakan di darat. Ia dimulai di orbit, dengan gangguan komunikasi, dengan hilangnya navigasi, dengan mata dan telinga yang tiba-tiba gelap. Dan ketika keunggulan informasi runtuh di atas, dampaknya akan terasa di bawah, di darat, di laut, di udara. Inilah alur baru konflik modern. Dimulai dari orbit, berakhir di darat. Dan di dunia seperti ini, satu kenyataan tidak bisa dihindari. Satelit bukan lagi aset pendukung, tetapi sasaran utama. DN-3 menunjukkan satu kenyataan pahit yang semakin sulit dihindari dunia modern, bahwa perang tidak lagi harus dimulai dengan dentuman meriam atau deru jet tempur di langit. Ia bisa dimulai dengan satu intersepsi sunyi, tanpa ledakan, tanpa peringatan, tanpa satupun tembakan ke darat. Sebuah satelit menghilang, layar menjadi gelap, koordinasi runtuh, bahkan sebelum perang diumumkan. Dan ketika mata dan telinga militer modern diputus di orbit, hasil akhirnya seringkali sudah ditentukan jauh sebelum pasukan bergerak. Karena dalam dunia modern, bukan siapa yang paling lantang berbicara, bukan siapa yang paling banyak senjata, melainkan siapa yang menguasai orbit rendah. Dan mereka yang menguasai orbit rendah, menguasai arah konflik global.